sebagai pejabat nih idealis dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Bersikap seperti ini menurut gue itu sangat satria ya. Mas Krisna, ini kan kemarin sempat rame nih, Luki Hakim mundur jadi jabatan Wakil Bupati Indramayu. Ya. Gimana tanggapan Mas Krisna juga sebagai pernah juga terjun di politik dan juga jadi artis juga, seperti apa nih Mas? Gue kenal Luki Hakim itu sudah lama ya. Kata selama masa gue jadi artis, pemain sinetron, mungkin udah sekitar 20 tahunan kali kenal Luki. Dan waktu jadi anggota dewan pun 5 tahun kerja sama dia, kerja bareng di satu komisi. Waktu itu kita sama-sama di komisi 10 gitu. Yang gue lihat Luki memang selama jadi artis pun kerjanya bagus, selama jadi anggota dewan pun juga kerjanya juga bagus juga gitu. Jadi gue nggak ngelihat ada satu hal yang salah ya ketika dia terpilih menjadi wakil bupati gitu. Mungkin ya menurut gue karena gini, belum lama gue ke Indramayu, udah ada acara di sana dan gue selalu ya beberapa kali ngobrol sama orang-orang di sana tentang Luki Hakim. Rata-rata sih puas dengan kerja beliau gitu ya selama jadi wakil bupati. Cuman sayangnya katanya tidak dikasih terlalu banyak kesempatan oleh sang bupatinya gitu. Tapi ini kan kata masyarakat gitu. Gue juga nggak tahu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi mungkin karena Luki ini salah satu pejabat yang menurut gue sangat idealis gitu. Jadi dia tidak serong kanan atau serong kiri gitu. Apa yang harus dia kerjakan, normatifnya seperti apa, ya udah dia akan mengerjakan seperti itu gitu. Mungkin ya ada oknum-oknum yang tidak suka dengan keberadaan Luki sebagai wakil bupati karena mungkin dianggap menghambat oknum-oknum ini yang ingin bermain-main mungkin gitu ya. Jadi pelan-pelan Luki ya semacam disingkirkan. Misalnya ya seperti pengakuan Luki sendiri, nggak dikasih banyak tugas gitu, nggak dikasih banyak kegiatan dan lain-lain. Jadi dia otomatis lah dia ngerasa buat apa gue jadi wakil bupati kalau pada akhirnya gue nggak punya kerjaan di sini gitu loh. Ya pada akhirnya karena udah bertumpuk-tumpuk masalahnya ya ngap juga lah. Pada akhirnya dia mungkin ya udah nggak dibutuhkan lagi kali di sini, akhirnya ya mengundurkan diri. Sampai gue lihat videonya sih ketika Luki ini curhat kepada Gubernur Jabar Bapak Ridwan Kamil tentang masalah dia gitu. Jadi menurut gue sangat disayangkan kalau seseorang yang seidealis Luki dalam menjabat sebuah jabatan penting dalam pemerintahan ya sampai mengundurkan diri karena merasa tidak dibutuhkan lagi. Mas Luki juga sempat ngomong kemarin katanya beberapa alasan karena dia punya janji politik yang banyak tidak bisa ditepati. Gimana Mas menanggapinya sikap seperti itu? Maksudnya gimana? Sorry. Kan dia banyak katanya kemarin alasan dia mundur tuh salah satunya karena dia banyak tidak menyelesaikan janji politiknya. Ya itu dia, mungkin karena menurut saya karena mungkin tidak banyak diberikan kesempatan gitu loh oleh oknum-oknum tertentu yang juga berkepentingan di daerah tersebut ya, sehingga janji politik tersebut yang memang diharapkan oleh masyarakat waktu Luki kampanye
tidak bisa diwujudkan gitu. Dia mungkin merasa tidak enak hati dengan masyarakat gitu, karena ditagih-tagih, mana lu janji lu waktu kampanye seperti ini, seperti itu, seperti ini. Sebagai seorang wakil bupati kan sebetulnya dia juga punya hak gitu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, yaitu Indramayu gitu. Tapi karena mungkin tidak diberikan ruang gerak yang luas, ruang geraknya hanya terbatas ya, jadi dia ngerasa gue nggak bisa begini, gue nggak bisa begitu, gue nggak bisa ngerjain ini, nggak bisa ngerjain itu. Lah gimana gue bisa memenuhi janji-janji gue gitu loh, untuk masyarakat yang waktu gue kampanye udah telanjur janji gitu. Itu beban loh, beban ya. Gue aja waktu itu kalau misalnya menjabat sebagai anggota DPR, gue nggak bisa merealisasikan apa yang gue janjikan pada daerah pemilihan gue, masyarakat di dapil gue, itu gue merasa tertekan gitu. Ini apalagi seorang wakil bupati yang memang pada masa kampanyenya pastinya akan banyak mengungkapkan janji-janji gitu. Jadi ya menurutku wajar sih kalau dia bicara seperti itu ya. Tapi karena pasti ada tekanan dari oknum. Oke. Mas melihat sikap Luki Hakim sebagai pejabat itu langka nggak sih Mas yang kayak gitu? Kenapa? Langka nggak sih pejabat yang sikap seperti Luki Hakim gitu loh? Nah itu dia, karena satria gitu loh. Ya, karena gue bilang Luki ini, gue tahu banget karakter Luki, bahwa dia ini idealis ya, sebagai pejabat nih idealis dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Karena dia tahu perjuangan untuk menjadi seorang pejabat itu luar biasa ya. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu loh. Gue ngerasain itu semua. Jadi kalau memang misalnya dia bersikap seperti ini, menurut gue itu sangat satria ya. Berani mengambil keputusan untuk mengundurkan diri, karena menurut gue itu adalah sikap yang sangat satria. Oke, Mas, terakhir Mas. Ya. Ini kan tentang politik, bentar lagi nih banyak artis yang digandeng atau dipinang untuk ke parpol atau untuk ikut politik. Mungkin ada pesan Mas Krisna Mukti untuk artis yang akan cemplung ke dunia politik nih Mas? Ya, cuman ini aja sih. Maksudnya jangan cuman sekedar melarikan diri ya dari dunia entertainment yang sudah tidak ramah lagi terhadap kita. Terus kita ada kesempatan di dunia politik, ya sudahlah, gue coba-coba deh, siapa tahu berhasil gitu. Jadi visi misinya yang pasti adalah untuk memajukan dan mensejahterakan dapil yang akan diusung oleh caleg artis ini gitu. Jadi yang paling penting adalah itu, memajukan dan mensejahterakan dapil tersebut. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.